Assalamualaikum Taruna-Taruni, selamat pagi. Hai, ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Oke, tetap semangat ya. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perpajakan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, manfaat pajak, asas-asas pajak, unsur-unsur pajak, serta perbedaan pajak dengan retribusi. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas jenis-jenis pajak dan sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pajak. Pajak secara umum dapat kita bagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan patokan tertentu. Di sini kita akan bagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pihak yang memungut, berdasarkan pihak yang menanggung atau yang membayar pajak, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut. Pajak dipungut oleh dua pihak, yaitu pemerintah pusat dan bisa kita sebut sebagai pajak negara, dan yang kedua adalah pemerintah daerah yang bisa kita sebut sebagai pajak daerah. Contoh dari pajak negara atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kekayaan, pajak ekspor, dan bea cukai. Sementara itu, untuk pajak daerah masih dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak STNK, bea balik nama kendaraan darat maupun air, pajak bahan bakar kendaraan darat maupun air, dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Sementara itu, untuk pajak kota atau kabupaten, dapat kita contohkan adalah hotel, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan pengambilan bahan galian golongan C. Jadi kalau galian golongan C itu contohnya adalah batu dan pasir yang ada di sungai. Kita lanjut ke jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung atau yang membayar pajak. Kita bagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya di sini adalah PPh dan PBB. Pajak penghasilan yang termasuk sebagai pajak langsung berarti orang yang memiliki penghasilan kena pajak yang harus membayar pajak tersebut. Atau untuk pajak bumi dan bangunan, orang yang memiliki tanah atau bangunan kena pajak yang harus membayar pajaknya, bukan orang lain. Sementara itu, berkebalikan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain selain wajib pajak itu. Contohnya di sini adalah PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang-barang mewah. Yang pembayaran pajaknya bisa dilimpahkan kepada konsumen yang membeli barang atau produk tersebut. Contoh nyatanya adalah ketika kalian berbelanja di restoran atau supermarket, tertera keterangan uang yang harus dibayar ditambahkan dengan PPN 10% dari total pembelian. Nah, dan yang ketiga adalah pajak berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Di sini kita ingat lagi unsur-unsur pajak adalah susu unta atau subjek, objek, dan tarif. Subjek adalah pihak yang membayar, objek adalah barang atau benda yang dikenai pajak. Pajak subjektif berarti pajak yang dilandasi pada kondisi subjek pajak. Misalnya perseorangan memiliki gaji bulanan sebagai pegawai tetap, maka penghasilan orang itu yang akan dihitung pajaknya, bukan penghasilan orang lain. Contohnya di sini adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif berarti pajak yang dilandasi oleh kondisi objek atau barang atau benda yang dikenai sebagai objek pajak. Misalnya di sini ada tanah 100 meter persegi. Maka pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi tanah itu, tidak peduli apakah pemiliknya atau yang membayar pajak itu berstatus bekerja atau pengangguran, sebagai pegawai tetap atau honorer. Tidak ada hubungannya dengan orang yang membayar pajak itu. Contoh dari pajak objektif adalah pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM.
Oke, itu tadi materi tentang jenis-jenis pajak yang kita bagi menjadi 3. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia. Jembatan keledai yang dapat kita gunakan dalam materi ini bisa kita singkat menjadi OWL. O untuk Official Assessment System atau sistem penilaian resmi. Karena resmi, maka salah satu ciri-cirinya adalah perhitungan pajak dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak nanti tinggal nunggu beres, tagihan akan diberitahukan dalam bentuk surat pajak terutang atau kita singkat dengan SPT oleh petugas pajak pemerintah. Contohnya adalah PBB. Yang menyusun dan menghitungnya adalah dari petugas pemerintahan. Karena harga bumi dan bangunan itu ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan pertimbangan tertentu. Semakin strategis, maka semakin mahal harganya, dan semakin besar pula nilai pajaknya. Maka dari itu, untuk mengurangi kecenderungan menghindari pajak oleh wajib pajak, maka dihitung oleh petugas resmi dengan Official Assessment System. Selanjutnya ada W untuk Withholding Assessment System. Pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memungut pajak lalu disetorkan ke kas negara. Jadi, utang pajak di akhir tahun akan disetorkan ke kas negara dengan melampirkan tanda bukti pemungutan pajak. Contohnya adalah PPH atau pajak penghasilan. Dan yang terakhir adalah L untuk Self-Assessment System. Berarti dihitung dengan kesadaran diri oleh wajib pajak, lalu dipotong dari objek pajak yang terkena pajak. Contohnya di sini adalah PPH dan SPT masa PPN. Nah, itu tadi sistem pemungutan pajak yang sering dipakai di Indonesia. Tapi tadi disebutkan bahwa PPH bisa dihitung dengan self maupun withholding assessment system. Nah, biasanya di sini yang menggunakan withholding system adalah penghasilan aparatur sipil negara yang langsung dipotong dari penghasilan mereka. Sementara PPH dengan self-assessment berlaku untuk selain ASN. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Penugasan untuk minggu ini adalah silahkan kalian menyalin mind map yang sudah Ustazah buat di buku atau di kertas HVS atau di kertas gambar atau yang lebih besar lagi. Sekalian biar mantap, dibuat sekreatif mungkin, tapi jangan berlebihan ya. Yang penting kalian paham dengan isinya. Tapi jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke email Ustazah di industri.tm@gmail.com. Maksimal hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 23.59. Nah, pengingat materi selanjutnya, kita akan belajar materi tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, PBB, PPN, dan lainnya. Oke, Ustazah undur diri dulu. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.